Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil usub wa talilu bil su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Selamat malam sahabat GIF dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Fajar dan juga Bapak Narto. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi ketetapan iman dan Islam. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita di yaumil mahsyar mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat GIF yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan mendatangi rumahnya, silaturahmi ke rumahnya Bapak Lurah dengan Bapak Narto untuk mengklarifikasi, untuk menanyakan kenapa Bapak Lurah ini sepertinya itu berat sebelah dalam masalah ini, dalam hal ini. Kenapa Bapak Lurah ini kok gampang sekali diatur, ataupun sepertinya beliau takut kepada Bapak Sugeng. Begitu ya Pak Narko ya? Iya. Yang Anda lihat Bapak Lurah kayak begitu takut sama Pak Narko gitu loh. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat beliau takut, ataupun beliau pernah berhutang budi atau apa, kita tidak tahu. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke Bapak Lurah. Rumahnya sudah di depan sini ya Pak ya? Iya, dekat dari sini dekat. Ya? Oke. Mari sahabat kita langsung ke rumahnya Bapak Lurah. Gimana Pak kabarnya sampean? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kan kemarin sempat sakit. Sudah sehat ya? Alhamdulillah sudah pulih ya. Ya sering berzikir aja Pak. Sering berzikir, sering bersolawat. Insya Allah dengan kita berzikir, dengan kita bersolawat dan selalu mengingat Allah, maka hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal negatif, baik itu santet ataupun tenung, akan netral bila kita banyak bersolawat. Sehebat apapun sihir, sesakti apapun dukun santet, dengan kita bersolawat semuanya pasti netral. Semuanya pasti tidak akan bisa menembus dinding-dinding daripada diri kita bila kita banyak bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, oh ini Bapak Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Kok belum tidur Pak Lurah? Lagi apa ini? Lagi ini, soal gerah di dalam. Gerah di dalam? Capek tadi habis Ya. di kantor tadi. Oh. Udah masuk sana. Pak Narto. Gini Pak Lurah, Ya. maksud daripada kedatangan kami ke Pak Lurah ini, yang pertama ingin bersilaturahmi, yang kedua juga ingin mempertanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saya pribadi dan juga Pak Narto terhadap sikap Pak Lurah. Kapan hari itu waktu di rumahnya Pak Sugeng kok sepertinya bila kami mengamati itu kok Bapak Lurah ini kok begitu manut gitu loh. Sepertinya gampang diatur sama Pak Sugeng. Makanya saya penasaran ada apa gitu loh. Mohon maaf Mas ya. Nggih. Saya itu nggak pernah saya bela yang Pak Narto, juga saya nggak pernah bela Pak Sugeng gitu. Saya ini ada di pihak tengah-tengah karena saya ini sebagai kepala desa di sini gitu loh. Jadi saya cuman nggak mau ada kegaduhan, ada keributan.
gimana soal kampung saya ini, desa saya cuma aman, supaya aman gitu loh, nggak ada yang begini-begini ini gitu, nggak saya nggak apa namanya itu ya, nggak punya maksud untuk membela Pak Sugeng, juga nggak membela Pak Narto gitu. Tapi gini Pak Lurah, Iya ya. kemarin yang kita bertamu di rumahnya Pak Sugeng, kita minta klarifikasi tentang masalah saya. Perasaan saya Pak Lurah agak condong ke Pak Sugeng gitu. Bukan begitu, Kan kita Pak sama-sama Narto. warga. Pak Sugeng juga warganya Bapak, saya juga warganya Bapak. Iya, Seharusnya betul ya. Pak Lurah lebih bijaksana menyingkapin masalah ini, jangan main usar-usir kayak gitu. Kan yang suruh ngusir kan yang punya rumah. Kita juga kalau di rumahnya Pak Sugeng, saya nggak punya kekuatan apa-apa, karena saya juga di situ sebagai tamu juga. Nah, terkecuali Pak Narto ada di kantor saya, di kantor kelurahan, itu wewenangnya ada di saya. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh Pak Sugeng. Saya ya mohon maaf aja, saya nggak pernah Pak Sugeng, saya membeda-bedakan rakyat saya, masyarakat saya nggak pernah. Jadi makanya saya nggak membela Pak Sugeng, juga nggak membela Pak Narto gitu. Iya, loh. tapi setidaknya kasih kesempatan buat menyingkap semua ini Pak Lurah. Gitu. Andai kata disuruh usir kan waktu masih panjang, kalau masih jam 8 gitu. Tapi memang sepertinya Bapak Lurah ini begitu nurut gitu loh sama Pak Sugeng itu. Memang Pak Sugeng kan di sini dituakan, tapi beliau sendiri kan punya wewenang, dia lurah gitu loh. Lurah di Kenapa sini. Pak? Apa Yang takut disantet gitu aja udah benar-benar. Saya itu nggak pernah takut santet, karena saya nggak percaya mistis Mas. Nggak percaya mistis, saya nggak pernah takut itu gitu. Jadi kejadian waktu kemarin itu, makanya saya nggak membela yang mana enggak, karena makanya saya minta saksi. Iya, benar. Kalau sebagai kepala desa, sebagai aparat memang harus ada saksi, ada bukti. Kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, itu saya nggak bisa. Secara logika aja lah Mas ya. Ya gimana lagi ya Pak, masyarakat di daerah sini itu sudah tahu bagaimana Bapak Sugeng itu loh. Beberapa saksi yang pernah dihubungi oleh Pak Narto ini awalnya saksi itu mau untuk menjadi saksi itu loh, saksi di desa. Tapi setelah hari H mereka jadi saksi, mereka mundur, mereka takut. Karena takutnya itu terulang seperti masa lalu yang telah lalu-lalu. Itu ada satu keluarga yang mereka menentang Pak Sugeng, itu dihabisin semua, disantet. Ya mungkin Gitu loh. sebelum hari hanya itu udah diancam dulu, mungkin seperti itu. Nah, bisa jadi. Ya kalau menurut prinsip saya bukan begitu, kata saya. Saksi-saksi tadi kenapa nggak mau? Ya, bukan karena takut sama Pak Sugeng itu. Karena yang jelas itu fakta-faktanya itu nggak begitu real, nggak begitu jelas. Jadi dia takut gitu loh. Kok kalau itu jelas semua, ngelihat dengan mata kepala saya sendiri terus jelas, itu kan dia berani. Ini ada lagi satu informasi Pak yang perlu Bapak ketahui. Iya. Ini dari orang terdekat Bapak sendiri loh ya. Iya. Informasi tersebut datang dari Pak Paiman Hangsip, Pak Hangsip. Iya. Kemarin saya datang, kemarin malam itu datang ke mencari Pak Hangsip tersebut. Kemudian saya mengorek dan mendapatkan banyak keterangan yang sangat mengejutkan. Karena beliau waktu ada Bapak juga kan terkena serangan gitu loh. Tiba-tiba sakit perut. Lah habis gitu besoknya lagi kok dia berubah pikiran yang sebelumnya dia bilang bahwa dia pernah melihat Pak Sugeng sama Bu Tutik itu naik sepeda motor bersamaan. Lah kok dia bisa berbalik lidah bahwa dia tidak pernah melihat mereka bersama. Lah kemarin itu
saya ketemu sama Pak Hansip itu, saya desak terus, saya suruh dia bilang jujur, sejujur-jujurnya. Akhirnya dia membuka sedikit bahwa apa yang dia katakan itu kemarin adalah bohong, bahwa dia tidak pernah melihat. Sebenarnya dia pernah melihat, ya seperti pengakuan awal dia pertama, dia pernah melihat istri Pak Narto ini bersama Pak Sugeng, cuma berboncengan. Cuma waktu itu dia takut kalau bilang yang sesungguhnya, takut karena dia sendiri sudah merasakan 2 kali diserang seperti itu, padahal dia sendiri tidak punya riwayat sakit apapun, dan juga dia sudah pernah periksa ke dokter tidak ada penyakit apapun, kok dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya gitu loh. Makanya dia takut mau ngomong yang sejujurnya gitu. Tapi kalau sama saya Mas ya, kalau Pak Paiman itu bilangnya cuma kena emah. Memang sudah punya penyakit emah udah lama gitu. Bener bilang gitu ke sampean, gitu, soalnya takut. Dia sudah tahu, dia juga memberi bocoran juga ke kita bahwasanya Pak Sugeng itu kejam orangnya, dia dukun hitam, dia juga punya ilmu santet gitu loh. Makanya dia takut mau ngomongin sebenarnya. Kalau saya sendiri nggak pernah tahu, nggak tahu kalau Pak Sugeng itu punya santet, saya nggak pernah lihat gitu. Dan dia juga mengasih bocoran pada kita bahwasannya dalam pemilihan pilkades yang dulu-dulu gitu, Bapak itu sering minta tolong ke Pak Sugeng gitu. Ya, begini, makanya Mas, ya. sampean itu tunduk gitu loh, Pak. Maaf saja Mas ya, kalau masalah minta tolong itu, saya itu sebagai mau nyalonkan kepala desa itu bukan hanya ke Pak Sugeng, bahkan ke dukun banyak dukun Mas yang saya minta tolong. Memang namanya juga orang mau magang, pasti saya minta tolong gitu. Memang saya minta tolong. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Loh, kenapa? Sering kayak gini nih, Pak. Astagfirullah. Duduk aja. Kalau sampean mungkin mengiranya sakit biasa ini, Pak. Nggak sakit biasa, Bapak ini. Orang sudah diperiksa kok. Saya nanya Ya. dulu ke Pak Narto ya. Sudah ke rumah sakit, ke Sudah, dokter? Pak. Udah nggak pernah sakit kayak gini aku. Terus katanya dokter gimana? Nggak ada apa-apa. Di Kalau rongsen nggak ada juga apa-apa, nggak kenapa apa-apa. sakit? Ya makanya itu. Kok gak percaya bapak ini, Pak Lurah ini? Bukan nggak percaya Mas, ya logika aja. Kalau orang itu nggak ada penyakit, sehat-sehat saja ya normal. Kenapa sakit? Gitu loh. Ya namanya ini yang dinamakan ilmu magic, Pak. Aduh, Pak Santet Ustaz. ya kayak gini ini tidak tampak memang. Saya itu nggak pernah percaya sama santet. Bapak baru percaya kalau Bapak udah mengalami santet sendiri gitu loh. Karena saya nggak pernah Mas, gitu loh. Sampean nggak percaya sama santet, tapi waktu pilkades sampean minta tolong sama dukun Sugeng itu. Kan sama saja. Kalau minta tolong itu bukan minta tolong masalah santet Mas. Harus nyatet ini nggak pernah Mas. Yang saya minta tolong itu minta tolong supaya lancar, nggak ada apa-apa, supaya jangan isi saja. Ya sebentar Pak, terserah Anda percaya apa enggak. Bapak terserah sebentar, saya mau Bantuin ini. aja Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. kasihan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lurahnya dibilangin susah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, sebut Allah di dada ya, Pak ya. Sebut Allah di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ila masub. Tahan, Pak. Ada apaannya Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in talaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil adzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atur nafas, Pak. Atur nafas, tarik nafas. Ada Allah, apa? Allah, Allah, Ya Ustaz, Allah, Allah. ada apa nih? Ya ada semacam serangan. Ada serangan. Mungkin karena sebenarnya tahu yang menyerang dukunnya itu tahu kalau Pak Narto ini ke rumahnya Bapak Lurah ini, dia tahu. Makanya dia langsung mengirim santetnya gitu loh. Gimana Licik ini juga Pak ya. Lurah? Masa Lurah nggak sadar-sadar? Ya karena gini Pak Narto, ya bukan saya nggak sadar, saya sadar, 100% sadar. Gimana Pak? Mendingan Pak. Alhamdulillah. Banyak bersolawat Pak. Biar Allah. Memang kalau ilmu magic kayak gini, ilmu santet sulit dibuktikan Pak. Dengan logika itu memang Maka sulit. dari itu Pak. Memang sulit. Ya. Maka dari itu karena nggak tahu, saya nggak tahu, masanya nggak tahu. Masukin saya juga nggak ngelihat. Ya jelas namanya aja goib Pak. Makanya aja goib. Saya nggak tahu. Kalau sebagai kepala desa juga sebagai aparat, saya ini hanya tahunya bukti, saksi, hanya itu. Baik, benar itu yang Bapak Lurah bilang benar. Tapi kalau bisa ya Pak, sebelum Bapak Sugeng itu dimasa oleh masyarakat gitu loh, alangkah baiknya jika Anda memperingatkan Bapak Sugeng itu agar tidak menggoda-goda lagi istri orang gitu loh. Saya itu Kalau menurut penerawangan saya Pak, nggak cuma istrinya Bapak Narto aja yang digoda, Mas, banyak korbannya. Tapi karena takut gitu loh, masyarakat itu takut mau lapor, jadi mereka diam, lebih banyak diam. Kalau menurut penerawangan saya bukan hanya satu korbannya, bukan hanya istrinya Saya Bapak begini, Narto Mas. ini aja. Kalau katanya Mas tadi, saya suruh nasehatin Pak Sugeng. Iya benar. Saya sudah sering, bahkan waktu masalah perselingkuhan ini saya sudah interogasi. Terus gimana hasilnya Pak? Dia nggak ngomong, nggak bilang sama saya. Masih nggak ngaku. Nggak ngaku gitu loh. Jadi makanya saya percaya Pak Sugeng kalau Pak Sugeng itu nggak melakukan gitu loh. Soalnya dia, saya tanya interogasi begini, nggak ada. Saya cuma ngantarkan aja. Dia minta antar, saya antar. Gitu ngomongnya. Saya cuma menolong. Ngomongnya begitu. Jadi gimana namanya orang menolong? Gitu. Soalnya saya sendiri juga pernah sendiri ya Pak silaturahmi ke rumahnya Bapak Sugeng. Dia sendiri sudah mengakui bahwa dia punya ilmu hitam gitu loh. Bahkan saya bilang secara baik-baik, saya bilangnya waktu itu Pak, dilepaskan aja Pak ilmu hitamnya itu, dibuang, nggak ada gunanya karena banyak mudorotnya gitu loh. Kalau saya Belum sih lagi banyak. tanggung jawabnya nanti di akhirat, saya bilang Kalau gitu. saya tahu kalau Pak Sugeng itu punya ilmu. Ya. Nah, terus? tapi kalau masalah ilmu hitam, ilmu putih, saya nggak tahu. Taunya kalau Pak Sugeng itu punya ilmu, jadi saya minta tolong di situ supaya saya terpilih lagi jadi kepala desa gitu loh. Bukan Bapak sadar nggak waktu pemilihan pilkades selama 3 kali, kalau nggak salah 4 kali apa 3 kali? 4 kali ya Pak ya. Calon lawannya Bapak itu mati semua loh. itu Mati kehendak mendadak. ilahi, Mas. Benar Pak, Kehendak semua ilahi. kehendak ilahi, semua kehendak Allah. Tapi kan ada sebab musababnya gitu loh. Masa 4 kali loh calon lawannya sampai itu mati semua. Masa sampean masih nggak ada pikiran kayak gitu? Kalau saya soalnya kan logika saya pakai, Mas. Saya nggak pernah minta tolong ke Pak Sugeng ini, minta tolong orang itu sadet, orang ini nggak pernah, Mas. Karena saya tahunya Pak Sugeng itu punya ilmu, cuman ilmunya itu saya nggak tahu, ilmu hitam ke ilmu apa nggak tahu gitu loh. Saya nggak Mungkin pernah. sampean bisa bilang begitu karena sampean belum mengalami sendiri. Kalau sampean mengalami atau keluarga sampean mengalami santet seperti ini, pasti Anda akan percaya gitu loh. Ya semoga aja tidak terjadi gitu loh Pak. Kalau itu
karena apa kehendak Allah aja. Yes, semoga nggak terjadi. Gimana Pak Narto? Udah mendingan? Alhamdulillah. Bisa berdiri nggak? Bisa, insya Allah bisa. Ya udah. Baik dah Pak Lurah, maaf bila ada tutur kata yang salah dari kami. Ya, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. sama-sama. Sesungguhnya yang kebenaran hanyalah dari Allah, Ya, dan jika ada sesuatu yang salah dari saya pribadi. Ya, sama-sama. Baik, mohon pamit undur diri. Ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Kita ngomong di sana, Baik. Ustaz. Ngomong di sini. Tadi saya tuh jengkel ke apa? Ke Pak Lurah ini tetap masih nggak percaya. Yes, wajar namanya orang berpendidikan tinggi dan dia pun tidak pernah merasakan bagaimana rasanya disantet, keluarganya juga tidak pernah. Tapi suatu saat kalau dia merasakan atau menjadi korbannya Pak Sugeng, pasti suatu saat dia akan menjadi korbannya daripada dukun Pak Sugeng. Soalnya kalau dukun santet itu selalu mencari korban. Semakin banyak korbannya, semakin sakti ilmunya. Seperti itu kalau ilmu hitam, terutama ilmu santet itu. Jadi wajar kalau Pak Lurah nggak percaya ya Pak akan santet apa nggak percaya, yes wajar. Tapi suatu saat kalau ada keluarga ataupun dirinya sendiri yang terkena hal-hal seperti itu, pasti dia akan sadar gitu loh. Baik sahabat GIF, mungkin cukup sampai di sini penelusuran yang kita lakukan. Kita lanjut besok atau kapan hari lagi untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas gitu loh Pak. Karena sudah gimana pun saya sudah ikut andil mulai awal dan harus selesai sampai akhir gitu loh. Iya. Baik sahabat GIF, cukup sekian dari kami. Selalu sholawat dan selalu beristighfar dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.